Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Janzilah. Saya dari kelas 2C dan saya mahasiswi pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Langsung saja, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara manusia belajar. Dalam konteks pendidikan, ia mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaruh faktor psikologis dalam proses belajar, efektivitas metode pengajar, hingga dinamika hubungan sosial dalam lingkungan sekolah. Psikologi pendidikan berfokus pada pemahaman mengenai bagaimana individu menyerap informasi, mengembangkan keterampilan, dan bagaimana faktor-faktor psikologi seperti kecerdasan, motivasi, dan emosi mempengaruhi hasil belajar. Dan pertanyaan kedua, mengapa penting bagi seorang pendidik untuk mempelajari psikologi pendidikan? Mempelajari psikologi pendidikan penting bagi seorang pendidik karena dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cara siswa belajar dan berkembang. Dengan wawasan psikologi, pendidikan dapat menyesuaikan metode pengajar sesuai dengan kebutuhan individual siswa, mengenali tanda-tanda kesulitan belajar, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Hal ini sangat berpengaruh dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar serta membantu pendidik mengatasi tantangan yang muncul di kelas. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, dan berikan contohnya. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur seperti perubahan ukur tubuh, tinggi atau berat badan. Sebagai contoh, jika seorang anak bertambah tinggi dari 100 cm menjadi 110 cm, itu adalah contoh pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang terjadi dalam aspek kualitas, seperti kemampuan berpikir, emosional, dan sosial yang lebih kompleks. Sebagai contoh, seorang anak yang mulai dapat memahami konsep sebab akibat atau mampu berempati terhadap teman-temannya itu adalah contoh perkembangan. Pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan belajar? Jelaskan. Belajar adalah suatu proses yang mengarah pada perubahan dalam kemampuan atau perilaku individu yang bersifat relatif tetap setelah melalui pengalaman, latihan, atau pengajaran. Proses belajar melibatkan 3 dimensi utama. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, perasaan atau sikap. Yang ketiga, kemampuan keterampilan. Belajar terjadi sepanjang hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, minat, serta kondisi lingkungan tempat belajar berlangsung. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada ujian tengah semester kali ini. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.